Halo, selamat siang anak-anak semua. Senang sekali berjumpa dengan kalian semua di acara PA Anak GRII Bandung. Hari ini kita masih mau melanjutkan eksposisi kitab Injil Matius dengan tema Mengapa Engkau Bimbang. Nah, nanti kita lihat ya, di kitab Matius lagi bicara tentang siapa yang bimbang, apa yang membuat mereka bimbang. Nah, sebelumnya kita sama-sama mau melatih lagu yang akan kita nyanyikan hari ini. Judulnya Tuhan Ingat Daku. Kita coba, nanti ada 3 bait, kita latih bait ke satunya. Mari kita coba. Bila ku ditimpa bahaya, jalan penuh duri serigala, ku ada ingat tu indah, Tuhan ingat daku, Tuhan ingat daku, Tuhan ingat daku, ku tak takut, Tuhan serta bahkan ingat daku. Sebelum lanjut, Ibu Guru mau ajak kita melihat kata-kata yang ada di dalam lagu ini. Lagu bait pertama berkata, bila ku ditimpa bahaya, jalan penuh duri dan serigala. Oh, mengerikan ya. Tapi aku ada ingatan indah. Ingatan indahnya apa? Bahwa Tuhan ingat kepada saya, ya. Lalu refrainnya berkata, Tuhan ingat daku, Tuhan ingat daku. Aku tidak takut, karena apa? Karena ada Tuhan yang beserta. Karena Tuhan mengingat aku. Wah, lagu yang indah sekali. Mari kita coba latih bait yang lagu ini, bait yang ketiganya. Setelah itu kita akan bersaat teduh. Biarpun awan gumpal datang, siksa susah atau senang, ku puaslah karena aku tahu Tuhan ingat daku, Tuhan ingat daku, Tuhan ingat daku, ku tak takut, Tuhan serta bahkan ingat daku. Sekarang kita mau berdiam diri sejenak. Tidak ada lagi yang jalan-jalan, tidak ada lagi yang berisik-berisik. Kita mau berdiam diri di hadapan Tuhan. Menenangkan hati, menenangkan pikiran kita, mempersiapkan untuk boleh memuji dan juga mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, mari kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikut Ibu Virgin berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tolong kami saat ini pada saat mendengarkan firman Tuhan, lembutkan hati kami. Waktu Tuhan nyatakan kesalahan dan dosa-dosa kami, jangan kami keraskan hati, tapi dengan segera berbalik dan datang kembali kepada Tuhan. Tolong Tuhan, supaya waktu kami mendengar renungan, kami boleh semakin mengenal siapa Engkau, Allah yang kami percayai. Sehingga semakin dengar firman, semakin iman kami dikuatkan, semakin kami boleh mengetahui dengan jelas mana yang benar, mana yang salah, mana yang kehendak Tuhan, mana yang Tuhan benci. Tuhan tolong pimpin acara PA hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu
Tuhan ingat daku. Kita nyanyikan bait ke-1 dan keduanya saja. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bila ku ditimpa bahaya, jalan menuju serigala, ku ada ingatan indah. Tuhan ingat daku, Tuhan ingat daku, Tuhan ingat daku. Ku tak takut, Tuhan serta, bahkan ingat daku. Meski menderita susah, khawatir keluh tak berdaya, segalanya ingatkan daku. Tuhan ingat daku, Tuhan ingat daku, Tuhan ingat daku. Ku tak takut, Tuhan serta, bahkan ingat daku. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat siang anak-anak. Bersyukur hari ini kita kembali bertemu di dalam PA Anak GRI Bandung. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih karena hari ini kembali Engkau berikan kesempatan bagi kami anak-anak-Mu untuk kami kembali belajar akan firman Tuhan. Tolong anak-anak di tempat mereka masing-masing untuk bisa fokus, serius, dengan sikap yang hormat, yang sopan untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong mereka untuk mereka bisa mengerti akan firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan hari ini kepada mereka. Tolong juga Kak Dermi yang akan menyampaikan firman Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman dengan jelas dan juga dengan benar kepada anak-anak. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa kami, dengar doa kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, sebelum kita membaca firman Tuhan yang hari ini kita akan belajar, Kakak Dermi mau tanya nih sama anak-anak. Anak-anak pernah nggak merasa ragu atau bimbang? Ragu mungkin, Tuhan benar nggak ya ada? Kalau Tuhan ada, kok aku rasanya nggak ditolong Tuhan? Waktu aku sedih Tuhan tidak ada. Benar nggak Tuhan mengasihi aku? Benar nggak aku ini orang percaya pilihan Tuhan? Kakak duga anak-anak pernah memikirkannya ya. Karena bukan hanya anak-anak, Kak Dermi sebagai orang dewasa pun pernah memikirkan hal yang sama. Nah, kenapa Kak Dermi mengawali cerita firman Tuhan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi? Karena hari ini tema yang akan mau kita dengarkan dari cerita firman Tuhan, temanya adalah mengapa engkau bimbang? Nah, anak-anak, mari kita dengar dengan serius ya, dengan tertib. Jangan ganggu teman di sebelah kanan kiri, atau kalau sendiri bisa dengar dengan serius. Sekarang kita mau buka Alkitab, kita baca Alkitab kita. Anak-anak boleh buka Alkitabnya dari Matius 14 ayat yang ke-22 sampai 33. Matius pasal 22 ayat, Kakak Dermi ulangi, Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama ya. Mari kita baca bersama-sama. Judul perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam,
ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu keduanya naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak, hari ini kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang merupakan kelanjutan dari cerita firman Tuhan yang anak-anak sudah dengarkan minggu lalu. Anak-anak masih ingat cerita minggu lalu cerita tentang apa? Ya, cerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Masih ingat nggak cerita 5 roti dan 2 ikan ini tentang apa? Cerita tentang Tuhan Yesus yang bikin mukjizat yang besar dari 5 roti dan 2 ikan. Lalu Tuhan bisa beri makan 5.000 orang. Laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Wah, hebat sekali Tuhan. Tuhan mau tunjukkan kehebatannya. Apakah hanya itu? Enggak ya. Tuhan mau kasih tahu melalui perikop 5 roti dan 2 ikan. Tuhan mau kasih tahu bahwa Yesus adalah Allah yang sejati. Apa anak-anak? Yesus adalah Allah yang sejati. Nah, hari ini perikop yang akan kita bahas itu persis di bawah dari perikop 5 roti dan 2 ikan. Artinya cerita tentang yang hari ini kita mau dengar itu kelanjutan dari cerita 5 roti dan 2 ikan. Tentang apa? Ternyata temanya masih sama. Yesus mau kasih tahu kepada murid-murid bahwa dia adalah Allah yang sejati. Kenapa ya perlu diulangi lagi? Karena tahu tidak, murid-murid meskipun mereka sudah lihat mukjizat 5 roti dan 2 ikan, Yesus sudah mensejajarkan dirinya dengan Allah Yahweh di perjanjian lama yang kasih makan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Itu menunjukkan bahwa dia Allah yang sejati. Tapi ternyata murid-murid tidak langsung percaya bahwa Yesus itu Allah yang sejati. Maka Tuhan Yesus kembali mau ajarkan melalui perikop yang di bawah yang akan kita bahas ini. Mau kasih tahu kepada murid-murid bahwa dia adalah Allah yang sejati. Allah bersabar terhadap pertumbuhan iman para murid. Mereka yang masih bimbang, masih ragu. Siapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mau kasih tahu lagi kepada murid-murid bahwa dia adalah Allah yang sejati. Nah, kita masuk ke dalam cerita firman Tuhan. Seperti yang tadi sudah kita baca di ayat ke-22. Setelah semuanya kenyang, makan dengan enak, maka Tuhan Yesus menyuruh murid-murid untuk pergi menyeberang terlebih dahulu. Lalu orang-orang banyak juga Tuhan Yesus suruh pulang. Nah, setelah itu Tuhan Yesus sendiri di tempat itu. Ia menyendiri lalu pergi naik ke bukit. Untuk apa? Dia mau berdoa kepada Bapa di sorga. Lihat ya, Tuhan Yesus sudah melayani sepanjang hari. Banyak orang yang ikut berbondong-bondong mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Sepanjang hari dia sudah melayani. Dan Tuhan Yesus sadar bahwa dia butuh berelasi dengan Tuhan. Butuh bersekutu dengan Allah Bapa di sorga. Makanya dia mengambil waktu sendiri, naik ke atas bukit, berdoa di sana. Berelasi dengan Tuhan. Anak-anak, kita punyakah kerinduan seperti itu? Anak-anak sudah sekolah sepanjang hari,
beraktivitas sepanjang hari. Hari ini mungkin sekarang ini hari libur ya, mungkin aktivitas sepanjang hari, bermain, apapun itu. Apakah setelah seharian mengerjakan segala aktivitas, anak-anak ingat untuk ambil waktu menyendiri, tutup kamarmu, lalu berdoa kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berdoa membaca Alkitab. Apakah anak-anak punya kerinduan dan kesadaran akan hal itu? Ya kiranya kita punya kesadaran akan hal itu ya anak-anak. Karena di dalam kehidupan kita di dunia ini banyak hal yang membuat kita itu tidak bisa menikmati Tuhan. Kita perlu menarik diri sendirian, mau dengar suara Tuhan, mau berdoa. Itu yang Yesus lakukan. Kita perlu belajar meneladani Yesus Kristus karena Dia adalah Tuhan kita. Nah, selanjutnya ketika dikatakan pada ayat yang ke-24, pada pukul 3 pagi, Yesus melihat perahu murid-murid itu sudah berlayar jauh menjauhi Tuhan Yesus. Karena apa? Karena ada badai angin sakal namanya. Itu badai. Maka Tuhan Yesus ketika melihat mereka sudah semakin jauh, Tuhan Yesus datang untuk mendekati mereka. Tuhan Yesus berjalan di atas air, mendekati mereka. Wah, Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air. Hebat tidak? Hebat. Tuhan Yesus mau tunjukkan apa ini? Waktu Dia berjalan di atas air, Tuhan Yesus mau tunjukkan apa? Ingat ya tadi ya, Kak Dermi sudah ingatkan di awal. Perikop ini mau ajarkan kepada murid-murid dan kepada pembaca Alkitab bahwa Yesus itu adalah Allah yang sejati. Maksudnya apa? Waktu Yesus berjalan di atas air, Yesus mau tunjukkan bahwa gelombang air yang tinggi meskipun ada badai, tapi tidak membuat Yesus tenggelam. Tidak membuat Yesus tidak bisa berjalan. Tetapi Yesus bisa berjalan dengan tenang di atas air menuju kepada murid-murid. Yesus menyatakan kemahakuasaannya atas alam, atas badai, atas gelombang laut yang tinggi. Yesus menunjukkan kemahakuasaannya atas alam ciptaan. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang menciptakan seluruh semesta ini. Maka Tuhan Yesus mau tunjukkan kepada murid-murid bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas ciptaan, atas alam. Maka ketika murid-murid melihat ada sosok yang mendekati mereka tidak bisa lihat karena gelap. Apa yang terjadi? Mereka takut anak-anak. Mereka pikir Tuhan Yesus siapa? Hantu. Mereka takut, mereka teriak-teriak. Oh, mereka takut. Tetapi waktu Yesus melihat mereka takut, Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Waktu mereka mendengar suara Yesus, mereka jadi tenang. Tetapi mereka tenang bukan karena, oh itu Yesus. Bukan. Ada makna yang jauh lebih dalam dari perkataan Yesus yang mengatakan, "Tenanglah, aku ini." Kalau kita lihat dari ayat yang ke-27. Perkataan kalau di dalam LAI terjemahan yang lama katanya aku ini. Tapi kalau dalam terjemahan yang baru ini aku. Tahu tidak anak-anak? Perkataan ini perkataan siapa? Atau Yesus waktu mengatakan perkataan ini aku, Yesus mau mensejajarkan dirinya dengan siapa? Dengan Allah Yahweh, Allah Israel di perjanjian lama. Waktu kapan? Tahu tidak? Di Keluaran 3, waktu Tuhan menjumpai Musa untuk memerintahkan Musa membebaskan Israel dari tanah Mesir. Musa bertanya kepada Allah, "Tuhan, waktu nanti bangsa Israel bertanya, siapa yang mengutus aku harus menjawab siapa?" Maka Allah menjawab,
Namanya dia sebutkan, aku adalah aku. Perkataan ini sama persis seperti yang digunakan Yesus di bagian ini. Aku adalah aku itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak bergantung kepada siapapun karena dia adalah Tuhan yang sejati. Dia Tuhan atas seluruh semesta ini. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid, tenang, ini aku. Aku adalah Allah yang sejati, Allah yang saat ini bersama dengan murid-murid. Lalu kalau murid-murid sudah mendengar bahwa Allah yang sejati itu bersama-sama dengan mereka, apakah mereka perlu takut? Perlu khawatir? Seharusnya tidak ya. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Waktu Yesus berkata demikian, Petrus menjawab, Tuhan, coba kita lihat ya ayat yang ke-28. Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Wah, ternyata Petrus percaya bahwa dia adalah Tuhan. Karena dia katakan ya, Tuhan, kalau itu benar Engkau suruh aku datang kepadamu. Ada iman di situ, dia percaya. Maka Tuhan Yesus menjawab, datanglah kepadaku. Maka Petrus turun dari perahu, dia turun perlahan-lahan, dia mulai menginjakkan kakinya ke air, dia bisa berdiri di atas air. Lalu dari berdiri dia, wah bisa jalan di atas air, Petrus bisa berjalan di atas air. Apakah karena Petrus hebat? Enggak. Yang bisa bikin Petrus berjalan di atas air siapa? Tuhan Yesus. Karena dia adalah Tuhan yang sejati. Tetapi tahu tidak anak-anak? Kita lanjutkan pembacaan kita. Waktu Petrus lama-lama merasakan ada tiupan angin di tubuhnya, dia menjadi takut. Dia menjadi takut, khawatir, dan dia mulai tenggelam. Dia ketakutan, dia teriak-teriak, Tuhan, Tuhan tolong aku. Maka Tuhan yang melihatnya, waktu Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Seperti tema kita hari ini. Mengapa engkau bimbang? Kira-kira mengapa Petrus bimbang anak-anak? Karena dia ragu-ragu, dia bimbang, maka dia jadi takut. Waktu dia takut, maka dia jadi tenggelam. Kira-kira kenapa Petrus bimbang? Kenapa dia ragu? Tuhan Yesus sudah mengatakan di dalam kalimat yang sama. Hai orang yang kurang percaya. Yang membuat dia bimbang dan ragu adalah Petrus tidak percaya anak-anak. Petrus tidak percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan Allah yang sejati. Petrus itu anak-anak itu sama seperti kita loh. Kenapa dia bisa gagal? Kenapa dia bisa tidak percaya? Karena dia itu orang berdosa. Dia orang berdosa yang lemah, yang bisa takut akan banyak hal. Lalu kenapa lagi Petrus bisa enggak percaya? Karena dia terlalu banyak hal di luar dari dirinya yang membuat dia gagal percaya kepada Tuhan. Hal di luar dirinya itu dia membuat dia tidak bisa fokus kepada Tuhan. Hal di luar dirinya itu yang terlalu menguasai sehingga dia tidak bisa melihat kepada Tuhan, tidak bisa percaya dan tidak bisa melihat kesetiaan Tuhan. Dia tidak bisa fokus kepada Tuhan. Maka dia akhirnya tenggelam. Tetapi waktu dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tolong Petrus. Anak-anak, kita seperti yang tadi Kakak Dermi katakan ya, kita itu tidak beda dengan Petrus. Iman Petrus itu pun menggambarkan iman kita. Kita yang juga sering sekali ragu bukan kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Karena banyak hal di luar ini yang terus mengganggu konsentrasi kita, fokus kita kepada Tuhan. Karena kita terlalu lemah, tidak bisa percaya kepada Tuhan. Maka apa yang harus kita lakukan? Berteriak minta tolong. Tuhan tolonglah aku untuk percaya. Aku tidak mau terus fokus kepada hal-hal di luar ini. Banyak orang, banyak gangguan yang mungkin akan membuat
Anak-anak itu susah untuk fokus kepada Tuhan. Mungkin orang-orang yang akan menghujat imanmu. Hei orang Kristen, anak-anak Tuhan yang katanya orang Kristen. Masa Tuhanmu disalib? Anak-anak Tuhan sok suci. Maka orang-orang menjauhi kamu. Atau hal lain yang mungkin mengganggu kita. Ada banyak kesulitan-kesulitan yang mungkin anak-anak alami. Di sekolah, kesulitan dalam belajar, kesulitan karena banyak teman-teman yang bully, yang tidak suka kepada kalian, atau sakit penyakit, kemiskinan. Ada banyak hal yang membuat kita bertanya, Tuhan, apakah Engkau ada? Apakah Engkau peduli kepadaku? Apakah Engkau mengasihiku? Kita rentan ya anak-anak. Kita bisa ada dalam kondisi yang sama seperti ini. Kita bisa tidak percaya kepada Tuhan, meragukan Tuhan. Tetapi seperti yang kita sudah dengar, baik itu dari perikop yang hari minggu lalu hari ini, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang sejati. Dia Allah yang bisa kita percaya. Dia mengasihi kamu bukan karena kamu baik, bukan karena kamu hebat, tapi karena dia memang mau mengasihi kamu. Karena dia sayang kamu. Dia mau berkorban biar kamu itu tidak terus menderita di dalam dosa-dosamu. Tetapi dia mau mati menebusmu agar kamu bisa hidup sampai hari ini. Masihkah engkau bimbang? Masihkah engkau ragu anak-anak? Bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sejati. Tuhan yang layak untuk kamu percaya. Bukan Tuhan yang sebenarnya tidak layak untuk kita percaya. Tapi ingat, kita ini yang lemah. Kita yang sulit mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kita percaya. Seperti yang terjadi pada Petrus. Waktu imannya lemah, Tuhan tolong. Tuhan angkat dia dari kelemahan imannya. Maka kita melihat nanti ya, dari kesabaran Tuhan yang kita lihat dari perikop ini kepada iman Petrus yang percaya tapi kemudian ragu. Tuhan Yesus bersabar kepada iman Petrus dan juga kepada iman murid-murid yang lain. Dan melalui kesabaran Tuhan Yesus, anak-anak nanti kita bisa lihat ada pertumbuhan di dalam iman Petrus dan murid-murid yang lain. Dari mana kita tahu? Coba anak-anak, ayo kita buka Alkitabnya lagi. Coba kita mundur sedikit, kita buka Matius pasal yang ke-8. Ayat yang ke-23 sampai 27. Anak-anak sudah dapat? Pasal Matius 8 ayat 23 sampai 27. Perikop ini anak-anak bisa lihat ya, judul di atas itu angin ribut diredakan. Jadi cerita ini mirip ya. Yesus meredakan angin ribut badai. Tetapi waktu Yesus meredakan badai itu, coba kita lihat di ayat yang terakhir. Apa yang murid-murid katakan setelah mereka melihat badai yang tadi mengamuk itu, Yesus redakan, apa yang murid-murid katakan? Mereka katakan begini ya anak-anak, Kak Dirmi akan bacakan. Orang-orang itu pun heran dan berkata, orang seperti apa dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Murid-murid heran melihat Yesus yang meredakan angin ribut. Tetapi mereka masih bingung dan gak mengerti siapa Tuhan Yesus. Makanya dia katakan, orang seperti apa dia ini? Mereka gak kenal. Tetapi waktu kita baca di dalam perikop yang hari ini kita bahas di Matius 14 ayat ke-33. Ayo kita buka. Matius 14 ayat 33. Kak Dermi akan bacakan lagi. Dikatakan begini. Waktu Petrus dan Yesus sudah naik ke perahu, angin ribut sudah reda, maka orang-orang yang ada di perahu menyembah dia.
menyembah Yesus. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Lihat ya, ada perubahan. Tadi mereka bilang, siapakah orang ini sehingga laut dan gelombang pun tunduk kepadanya. Tapi sekarang mereka berubah. Sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Ada pengertian dan pengenalan akan Yesus yang berubah. Mereka kini menyebut Yesus itu anak Allah. Dan nanti waktu anak-anak baca di dalam pasal 16, Petrus juga mengungkapkan yang sama. Waktu Yesus bertanya kepada murid-murid, menurut kamu siapakah aku ini? Kata Tuhan Yesus. Petrus menjawab di Matius 16 ayat 16. Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus semakin mengenal bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maksudnya apa sih sebenarnya sebutan dari anak Allah ini? Kenapa penting mereka mengakui bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup? Sebutan Mesias, anak Allah ini, anak-anak diberikan kepada Yesus. Ini menunjukkan Yesus itu adalah juru selamat yang dijanjikan Allah Bapa untuk menjadi penebus orang-orang berdosa. Maka penting orang-orang kenal siapa Yesus, bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan, bahwa dia adalah Mesias yang menjadi juru selamat orang-orang berdosa. Kalau mereka tidak kenal siapa Yesus, bahwa dia adalah juru selamat Mesias, mereka bagaimana bisa percaya sama Tuhan Yesus? Nggak bisa. Mereka perlu kenal dan tahu pasti bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Allah yang sejati, maka mereka bisa percaya. Kenapa? Percaya penting. Karena kalau kamu tidak percaya kepada Mesias, anak Allah, juru selamat yang Allah Bapa kirimkan ke dunia, hidupmu gak ada artinya anak-anak. Hanya di dalam Yesus siapa yang percaya, dia yang selamat. Kamu orang berdosa, dosamu itu harus dihukum. Kamu harus mati seharusnya, tetapi karena Yesus sayang sama kamu, sama Kak Dermi, sama setiap orang yang percaya. Maka yang mati siapa? Yang mati Tuhan Yesus, menggantikan kamu, menggantikan Kak Dermi, menggantikan setiap orang yang percaya kepadanya. Agar kita tidak mati, agar kita bisa hidup percaya kepada dia, beriman kepada dia. Iman itu proses ya anak-anak, dan tidak mudah untuk percaya. Karena memang percaya itu bukan karena kekuatan kita saja, tapi karena karya Roh Kudus. Kita perlu minta tolong setiap hari untuk Tuhan, tolong aku untuk percaya. Tolong aku untuk mempercayakan diriku kepada Tuhan. Masihkah engkau bimbang? Masihkah engkau ragu? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang layak untuk kita percayai anak-anak. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sejati, yang telah mati bagimu. Menebusmu dari dosa-dosamu, agar kamu beroleh hidup yang kekal. Dia mati, menunjukkan bahwa maut sudah dikalahkan. Tetapi ingat, dia adalah Tuhan yang sejati. Dia bangkit dari kubur, menunjukkan bahwa dosa sudah dikalahkan, maut dikalahkan, dan bersama dengan Yesus Kristus yang bangkit, kamu yang percaya juga dibangkitkan. Kita dibangkitkan, kita diberi hidup yang baru untuk kita bisa percaya kepada Tuhan, untuk kita bisa hidup taat kepada Tuhan, mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, Anak Allah, Mesias yang dijanjikan, yang menjadi Tuhan dan penebus kita. Pertanyaannya sekarang bukan mengapa engkau bimbang, tapi maukah engkau percaya kepada Yesus, Anak Allah yang telah mati bagimu? Maukah engkau mempercayakan dirimu anak-anak? Karena dia adalah Allah yang bisa kita percaya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga,
Kami datang mengaku di hadapan Tuhan. Kami orang-orang yang sulit sekali untuk percaya. Kami sering sekali mengikuti apa yang menjadi hati kami yang berdosa ini. Juga hal-hal di luar kami yang sering membuat kami tidak fokus kepada Tuhan. Lebih takut kepada dunia ini daripada kepada Tuhan. Ampuni kami. Kasihani kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ini. Tolonglah mulai hari ini kami tidak lagi ragu, tetapi kami terus mau belajar percaya dan mempercayakan diri kami kepada Engkau, bahwa Engkau adalah Tuhan kami, anak Allah yang sejati, yang telah mati menebus dosa kami, yang telah bangkit, memberikan hidup yang kekal kepada kami yang akan datang kembali untuk menghakimi orang-orang yang berdosa dan yang percaya. Tuhan, tolonglah kami untuk percaya. Mulai dari hari ini kami mau menjadi anak-anak yang belajar terus percaya dan mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada hari ini. Jadi sudah tahu belum apa yang membuat murid-murid Yesus merasa bimbang dan merasa takut? Ya, karena ada badai yang begitu besar. Mereka takut tenggelam, mereka takut binasa. Tapi mereka lupa ada Tuhan yang bersama-sama mereka di kapal itu. Nah anak-anak, biarlah firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita mungkin bisa takut akan banyak hal di sekeliling kita. Ada banyak masalah yang mungkin kita bisa hadapi. Tapi biar kita tidak menjadi bimbang, kita tidak menjadi takut, karena tahu apa? Ada Tuhan yang mengingat kita. Ada Tuhan yang beserta dengan kita semua. Waktu aku takut, aku percaya kepadanya. Nah, anak-anak, kita mau menutup anak hari ini dengan menyanyikan lagu Tuhan Ingat Daku. Jadi nanti kalau anak-anak ada kesulitan apa, ingat ya lagu ini ya. Tuhan ingat daku, Tuhan ingat daku. Nah, kita mau nyanyi bait keduanya saja, tapi Ibu Guru mau ajak anak-anak nanti kita ulang refrainnya 2 kali. Mari kita memuji Tuhan. Meski menderita susah, khawatir keluh tak berdaya, segalanya ingatkan daku, Tuhan ingat daku, Tuhan ingat daku, Tuhan ingat daku, ku tak takut, Tuhan serta, bahkan ingat daku. Tuhan ingat daku, Tuhan ingat daku, ku tak takut, Tuhan serta, bahkan ingat daku. Sekian PA anak hari ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan di dalam tema Kitab Matius berikutnya. Sampai jumpa anak-anak semua. Bye.